Presiden Joko Widodo pada Selasa malam menyaksikan pertandingan Timnas Sepak Bola Indonesia melawan Australia pada laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Polisi meringkus sindikat curanmor antar kota di Jawa Barat yang beranggotakan 4 orang. Sindikat ini sudah beraksi di 22 TKP di Cianjur. Polisi wanita Korps Brimob hari ini melaksanakan lomba menembak dalam rangka Hari Poluan ke-76. Tidak hanya sekedar pertandingan, challenge yang diberikan dalam lomba diharapkan dapat meningkatkan kompetensi poluan dalam bertugas di lapangan. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 11 September 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyce Yunika, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada Selasa malam menyaksikan pertandingan Timnas Sepak Bola Indonesia melawan Australia pada laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir mendampingi Presiden. Turut hadir mendampingi Presiden yakni Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam pertandingan ini, Timnas Australia cukup menguasai pertandingan sehingga Timnas Indonesia dipaksa bermain bertahan. Meski sesekali menyerang, Timnas Indonesia mengancam gawang Australia. Pertandingan pun berakhir dengan skor 0-0. Usai pertandingan ini, Presiden Joko Widodo merasa bersyukur tim nasional Indonesia mendapat 1 poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Australia pada lanjutan laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jokowi mengapresiasi kerja keras pemain Indonesia dalam pertandingan ini sehingga dapat menahan imbang Australia yang secara peringkat dunia jauh di atas Indonesia. Presiden pun mengharapkan poin-poin yang sudah dikumpulkan dapat terus menjaga asa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat 1 poin, ini dengan Australia dapat 1 poin lagi. Karena memang mencapai ke sana paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan. Dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Secara umum permainan timnas memuaskan, Pak. Hah? Secara umum permainan timnas Iya, memuaskan. saya kira kita bisa melihat sendiri kan. Iya, hati-hati loh. Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong, 131 lawan ranking 24 dan bisa menjaga menahan imbang. Dapat 1. Pemirsa, ribuan warga Yogyakarta memadati lapangan Mapolda DIY pada Selasa malam 10 September 2024 dalam acara nonton bareng pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Australia. Berikut laporan Brigpol Vilania, personel Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ribuan warga Yogyakarta memadati lapangan Mapolda DIY pada Selasa malam 10 September 2024 dalam acara nonton bareng pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Australia. Meski pertandingan berakhir imbang dengan skor 0-0, antusiasme penonton tetap tinggi sepanjang acara. Acara yang dihadiri oleh Wakapolda DIY Brigjen Pol Adi Vivit, pejabat utama Polda DIY dan perwakilan Forkopimda DIY ini juga dimeriahkan dengan angkringan gratis, penampilan progoben dan pemberian berbagai macam door prize yang menambah semarak suasana nobar. Para pejabat utama Polda DIY yang hadir juga turut berbaur dengan masyarakat, menambah keakraban di tengah semarak nobar. Meski pertandingan berakhir tanpa gol, suasana kebersamaan dan kegembiraan tetap terasa. Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Nugroho Arianto menuturkan, acara nobar ini dilaksanakan gratis diikuti oleh komunitas pecinta sepak bola, mahasiswa dan masyarakat dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi kepolisian dengan masyarakat. Beliau juga mengapresiasi masyarakat yang hadir, tetap menjaga ketertiban selama nobar dan berharap kebersamaan ini terus terjalin dalam berbagai kegiatan lain di masa mendatang. Pemirsa, Kombes Pol Sumarji merupakan manajer Timnas Indonesia kualifikasi di Piala 2026 serta sebagai Ketua Badan RIM Nasional. Bagaimana kiprah beliau untuk membangun sepak bola Indonesia? Berikut liputannya. Right in there, the keeper's had a little bit of a flap, and now the volley back in. Marcelino! Was it the last touch? Come off the defender Ferrari? Kesuksesan timnas senior dan kelompok umur sepak bola Indonesia merupakan prestasi tersendiri dari PSSI. Kerjasama yang solid antara pengurus PSSI, Badan Tim Nasional, manajer serta pelatih membuahkan prestasi yang membanggakan. Saat ini manajer tim senior sekaligus Ketua Badan Tim Nasional PSSI dijabat oleh seorang perwira menengah Polri, Kombes Pol Sumarji. Pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur 12 Februari 1972 ini pernah menduduki jabatan yang cukup strategis. Kombes Pol Sumarji pernah menjabat sebagai Kasubdit Regiden di Telantas Polda Metro Jaya, Wadir Pol Airut Polda Metro Jaya, Kapolresta Sidoarjo, Dirlantas Polda Bengkulu, dan sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat 3 Itwasum Polri. Kombes Pol Sumarji mengawal karirnya sebagai manajerial sepak bola sejak 2016 silam. Ketika itu, dia ditunjuk sebagai manajer Bayangkara FC, sebuah tim sepak bola yang dimiliki oleh Polri yang bermain di Liga 1. Bahkan hingga sekarang, ia juga masih menjadi manajer aktif di Bayangkara FC. Di bawah kepemimpinannya, Kombes Pol Sumarji sukses membawa Bayangkara FC menjadi juara Liga 1 di musim 2017. Berkat keberhasilannya itu, Kombes Pol Sumarji akhirnya dipercaya untuk menjadi manajer Timnas Indonesia dari berbagai usia, mulai Timnas U19, Timnas U23, hingga Timnas Indonesia Senior. Salam presisi. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana ruang ganti Timnas Indonesia sebelum dan sesudah menahan imbang Timnas Australia, saat ini kita telah terhubung dengan Kombes Pol Sumarji, manajer Timnas Indonesia dan sekaligus Ketua Badan Tim Nasional. Selamat sore Pak Sumarji. Ya, selamat sore. Terima kasih nih diundang sama TV Presisi. Baik Bapak, Timnas Indonesia berhasil mengimbangi Timnas Australia dan Timnas Arab Saudi yang merupakan langganan peserta Piala Dunia. Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi raihan prestasi untuk Timnas senior ini boleh dikatakan sudah pada jalur yang tepat, yang benar. Yang pertama, di kualifikasi dari round 2 sampai saat sekarang ini bisa melaju ke round 3. Dan yang kita hadapi tim-tim besar, negara besar. Pertama kita kemarin melawan Arab Saudi bisa meraih 1 poin. Terus yang kedua kita kemarin melawan Australia juga demikian.
bisa meraih 1 poin. Tentu nanti yang ketiga lawan Bahrain, setelah Bahrain Cina, setelah Cina nanti Jepang. Tentu ini tantangan yang sangat luar biasa beratnya. Tetapi ini adalah tugas yang harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, dikarenakan kan memang terutama tugas kami, tugas saya di PTN dan juga di Timnas itu sebagai manajer Timnas senior, tentu dengan tugas yang berat itu ya harus kita jalankan itu dengan sebaik-baiknya. Tantangan yang kita hadapi tentu semakin ke depan semakin berat. Apalagi kita tahu bahwa untuk bisa lolos ke Piala Dunia itu kita minimal harus bisa lepas dari round 4 ya. Kalau bisa kita round 3 ini bisa lolos, tetapi kita sesuai dengan target kita bisa lolos ke Piala Dunia itu di round 4. Nah, tentu tugas ini benar-benar tugas yang harus dijalankan dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan. Dan memang kalau kita lihat perkembangan saat sekarang ini timnas khususnya yang senior memang sudah benar-benar menunjukkan hasil yang maksimal. Namun demikian yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan evaluasi pertandingan 2 game ya, 2 pertandingan Arab dan juga pertandingan saat melawan Australia kemarin. Ada beberapa evaluasi yang perlu kami catat dan perlu nanti kita diskusikan kembali eh, bersama-sama dengan Ketua Umum PSSI dan juga Coach Sintayong karena berkaitan dengan evaluasi ini sangat penting sekali untuk bisa memperbaiki beberapa hal yang kami rasa cukup kurang gitu. Contoh misalkan dari sisi mana, dari sisi baik dari sisi pertahanan ataupun dari sisi serang itu yang harus kita perbaiki. Artinya perbaikan itu, evaluasi itu bisa kita lakukan dari sisi teknis maupun dari sisi non teknisnya. Ini semua tidak bisa kita lepas begitu saja, dikarenakan yang memang membutuhkan concern yang cukup untuk bisa memperbaiki titik-titik lemah yang memang perlu kita perbaiki. Saya kira sebagai pembuka awalnya seperti itu. Bapak, selain skill individu, semangat juang timnas Indonesia terlihat pada 2 pertandingan tersebut. Sebenarnya resep apa yang diberikan pelatih dan manajer timnas, Bapak? Ya, gini ya, sekarang ini yang kita hadapi ini adalah pemain-pemain profesional yang sudah bermain di Eropa dan boleh dikatakan dari sisi disiplin, baik disiplin menjaga kebugaran, disiplin menjaga mental, dan juga disiplin dalam hal meningkatkan skill mereka. Ini yang jadi concern kami. Ya, kalau berkaitan dengan motivasi apa, ya tentu kami selalu berikan motivasi ke mereka, apapun alasannya, walaupun mereka boleh dikatakan pemain-pemain yang ada saat sekarang ini kan didominasi pemain diaspora. Ini kan memang pemain-pemain yang walaupun dia bermain di Serie A di Eropa sana, tetapi kan kaitannya dengan kultur budaya yang ada di negara kita kan mereka juga harus tahu. Sehingga dengan kondisi itu bisa lebih menambah semangat para pemain supaya dalam membela bangsa dan negara ini untuk bisa berlaga di kancah internasional, khususnya bisa lolos ke Piala Dunia, itu tercapai. Jadi hal-hal penting sangat banyak yang bisa kita sampaikan. Intinya apapun alasannya untuk menjaga konsistensi disiplin para pemain secara keseluruhan, baik diaspora maupun yang bukan diaspora ataupun yang bermain di Liga 1, itu selalu kami tekankan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya termotivasi terus. Tidak berhenti dan tidak cukup di situ saja motivasinya. Seperti itu. Baik Bapak, motivasi apa yang diberikan pelatih dan manajer timnas saat turun minum babak pertama Indonesia melawan Australia, Bapak? Ya, itu banyak hal yang kita sampaikan karena kemarin khusus yang pertandingan kemarin lawan Australia, kita tahu bahwa di menit awal 1 sampai dengan 30 itu kita betul-betul menyerang ya, menyerang. Tetapi kan kita tahu dominasi permainan boleh dikatakan setelah menit ke-25 kan agak dikuasai oleh tim lawan. Maka
upaya yang kami berikan kepada para pemain, khususnya tim kepelatihan, Coach Shin sudah memberikan penekanan kepada para pemain agar supaya lebih mengutamakan defense ya, bertahan ya, karena kalau dipaksakan takut nanti malah justru akan berdampak tidak baik. Nah, tentu kalau sudah begitu motivasinya harus berlebih gitu. Motivasinya harus berlebih, terutama memberikan motivasi kepada para pemain yang profesional itu kan bagaimana tetap menjaga konsistensi. Itu yang penting. Ya Pak, setelah pertandingan selesai, para supporter memberikan apresiasi kepada pejuang timnas. Bagaimana menurut Bapak? Ya, secara otomatis kita patut berbangga dengan keperolehan 1 poin ya. Kenapa? Karena ketika kita bermain bisa mendapatkan 1 poin, tentu itu kebanggaan tersendiri. Karena yang kita hadapi ini juga lawan cukup berat kan. Nah, ketika seperti itu di ruang ganti, ya semuanya pasti riuh, riang, gembira semua. Tetapi ya saya tetap tekankan bahwa sebenarnya tujuan dan target kita bukan draw 1 poin, tetapi 3 poin. Tetapi dari upaya yang sudah kami lakukan di awal dengan hasil yang mendapatkan 1 poin, ya itu realistis gitu loh, melihat kondisi pemain kita dan juga kondisi pemain lawan gitu. Intinya ketika di ruang ganti ya, di ruang ganti terakhir kita kita mau apa namanya persiapan kembali itu betul-betul luapan rasa gembira dari para pemain dan tentunya kalau kita itu kan selalu menerapkan reward punishment ya. Kalau sudah apa namanya mereka sudah bermain ke apa bagus terus dia benar-benar all out berjuang untuk bangsa dan negara, tentu ya kita harus bisa memberikan apresiasi kepada para pemain. Saya kira itu. Baik Bapak, lalu bagaimana prediksi Anda kemungkinan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Pak? Ya, kalau katanya dengan kita lolos, seperti tadi awal saya sampaikan, memang kita ini betul-betul bermimpi kepingin bisa lolos Piala Dunia. Tentu itu capaian untuk bisa lolos ke sana itu masih jauh dan jalannya cukup sangat terjal gitu. Tetapi kalau kita melihat perkembangan yang saat sekarang ini ada, tentu bukan bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Sangat mungkin. Kami tentu sesuai target harus lolos, tetapi yang kita pikirkan saat sekarang ini bisa lolos di round 3 itu alhamdulillah. Tetapi kalaupun misalkan tidak bisa lolos round 3 kan ada round 4. Nah, round 4 itu nanti kita akan maksimalkan betul, jangan sampai kita playoff gitu. Kalau kita playoff itu tambah capek lagi nanti, perjalanan cukup panjang melelahkan. Tapi segala sesuatu hal yang untuk bisa menuju ke Piala Dunia itu betul-betul kita persiapkan dengan baik. Ya, salah satu di antaranya tentu Ketua Umum sudah memberikan opsi terbaik untuk kita, khususnya untuk tim. Salah satu di antaranya dengan menambah pemain dan saat sekarang sudah proses seperti Miss dan Eliano. Dan kemungkinan juga masih ada yang akan diproses, tetapi juga itu kita menunggu perkembangan berikutnya. Karena kita juga evaluasi bahwa kekurangan kita itu ada di lini depan atau striker. Ini yang sedang kita cari ke depan. Mudah-mudahan waktu berjalan ini bisa kita wujudkan gitu. Sementara itu mungkin. Lalu apa pesan kepada pemain timnas dan bangsa Indonesia agar Indonesia mencetak sejarah baru tampil di Piala Dunia 2026, Pak? Yang pertama, khusus untuk para pemain. Kemarin begitu perpisahan, malam langsung kita perpisahan. Saya sampaikan, Coach Shin juga sampaikan, saya dulu sampaikan berkaitan dengan soal konsisten. Konsisten menjaga dirinya, berkaitan dengan mental, fisik, termasuk skill. Itu kita tekankan dan kita sudah wanti-wanti, saya sudah wanti-wanti agar menjaga performa ketika kembali ke klub harus jadi pilihan utama. Tidak boleh jadi opsi cadangan. Dengan opsi utama dan bisa bermain 90 menit konsisten, maka mereka akan terasah skill, fisik, dan juga mentalnya. Tetapi ketika mereka di klub tidak
tidak dijadikan opsi pilihan pertama, maka tidak menutup kemungkinan mereka tidak akan kita panggil lagi ke timnas. Instruksi itu, pesan itu saya sampaikan dan coach Shin sampaikan keseluruhan kepada para pemain, baik itu pemain diaspora maupun yang pemain abroad maupun pemain yang bermain di Liga 1. Seperti itu. Baik, terima kasih Kombes Pol Sumarji atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum. Baik pemirsa, setelah ini kita juga akan mewawancari mantan pelatih tim nasional Muhammad Al-Haddad. Dan tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini.